Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya diutusnya seorang Rasul ialah sebagai ujian bagi kita, penguji bagaimana? Kita lihat ketika umat kaum Quraisy pada zaman dahulu hanya beriman 100 orang kurang lebih yang percaya tentang dakwahnya Rasulullah SAW. Orang itu dengan berusaha mempercayai Rasul SAW. Banyak yang tidak percaya. Ada yang mengatakan beliau ini tukang pembohong, ada bilang tukang sihir, ada yang bilang dia ini berteman dengan jin, ada yang bilang lagi dia ini orang kesurupan, kerasukan jin. Datang Rasul SAW kepada umatnya mengatakan, tadi malam saya baru saja melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis dalam semalam. Kalau akal pikiran kita di zaman waktu itu yang belum ada transportasi pesawat terbang, kita mungkin bilang ini tidak mungkin, ini dalam pandangan kita tidak mungkin, ini mustahil, pembohong. Sehingga orang yang 100 tadi itu mengatakan, kami ini sudah berusaha untuk beriman dengan apa yang kau ajarkan. Sekarang kau beritahu kepada kami tentang kabar bahwasanya kau tadi malam baru saja melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, ayo gambarkan kepada kami bagaimana Baitul Maqdis. Kami ini juga belum lama, sebulan atau 2 bulan yang lalu baru datang dari Baitul Maqdis. Ayo berapa tiang di Baitul Maqdis? Subhanallah, Allah perlihatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam gambaran daripada Baitul Maqdis. Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis bukan berhitung tiang, bukan berhitung berapa catnya bangunan tersebut. Rasul cuma datang masuk di malam hari sebagai imam daripada nabi-nabi yang terdahulu. Subhanallah, Allah perlihatkan, dan itu suatu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Allah perlihatkan di depannya gambaran atau video daripada Baitul Maqdis, sehingga mereka bertanya berapa tiang dari sudut kiri, muncul gambaran tiangnya sekian, disebutkan kepada mereka, benar, mereka mengatakan benar. Kemudian dari sudut kanan berapa tiang, semuanya dijawab oleh Rasul SAW. Dan apa akhirnya? Mereka mengatakan, ini orang pembohong, tukang yang berteman dengan jin. Mereka tidak percaya, sehingga datang seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan, kalau ada yang lebih jauh daripada Baitul Maqdis, sungguh aku akan percaya kalau itu yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga diberi gelar As-Siddiq, orang yang terpercaya. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW menguji diri kita. Kalau kita percaya dengan peristiwa itu, maka kita termasuk orang yang berjaya, orang yang selamat dan beruntung di akhirat. Tapi kalau kita tidak percaya dengan peristiwa tersebut, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang yang tidak percaya atas apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka kita bukan orang-orang yang selamat, bukanlah orang-orang yang berjaya dan beruntung. Momen-momen Islam daripada peristiwa Isra dan Mi'raj dan momen-momen dalam setahun dalam Islam, ulama mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Bukan kita memuliakan Isra dan Mi'raj karena Isra dan Mi'raj itu sendiri, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Isra dan Mi'raj, sehingga kita memuliakan dan memperingati Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Maha suci yang telah mengisra hambanya dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana sekelilingnya kita telah berikan keberkahan. Maka ketika kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, itu termasuk daripada kita memuliakan syiar-syiar Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu daripada ketakwaan hatinya. Memuliakan syiar-syiar Allah itu diperintahkan kepada kita. Yang tidak boleh itu kita memuliakan Isra atas peristiwa itu sendiri, bukan karena Allah muliakan. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Yang disunahkan dan diperintahkan kepada kita, bagaimana kita memuliakan peristiwa atau momen-momen di dalam Islam, karena Allah muliakan waktu dan tempat tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghadap kepada kiblat, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyembah batu, tapi Allah muliakan kiblat itu karena kiblat itu atau Ka'bah itu kiblatnya orang-orang yang sholat. Yang kedua, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita berdoa, mengangkat kedua tangan kita ke langit, bukan menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita meminta, tapi kita mau bagaimana Allah memberitahukan kepada kita kiblatnya orang-orang yang berdoa itu di langit. Sehingga daripada hikmah daripada Isra dan Mi'raj, Nabi besar Muhammad SAW, banyak orang yang salah mengerti tentang yang namanya Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki tempat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra mi'rajkan Nabi besar Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, dari langit pertama, kedua sampai ke langit ketujuh, kemudian naik lagi kepada Sidratul Muntaha, yang mana Jibril alaihi salam mengatakan, wahai Rasul, jikalau aku melangkahkan satu kakiku kepada Sidratul Muntaha, aku akan terbakar, karena jiwa dan jasad ini tidak mampu untuk memasuki tempat tersebut. Tapi engkau yang Allah sudah persiapkan dari kecilnya, yang mana di waktu kecil Nabi SAW sudah dijaga dan dipersiapkan untuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana peristiwa pembelahan dada Rasul SAW ketika beliau masih umur 2 tahun, dibelah dadanya oleh 2 orang malaikat dan dikeluarkan yang namanya habbu syaitan, benih-benih syaitan. Para ulama mengatakan itu adalah persiapan untuk Isra dan Mi'raj. Ketika Rasul SAW sudah ingin masuk kepada Sidratul Muntaha, bukan berarti menunjukkan Allah itu ada di dalam. Akan tetapi diajarkan kepada kita bahwasanya Sidratul Muntaha adalah tempat yang mulia, tempat yang agung. Allah ingin memuliakan kekasihnya, maka Allah pilihkan tempat yang mulia, yaitu Sidratul Muntaha. Rasul ada keraguan, apakah yang dilihat dari hatinya itu Allah? Kata Allah di dalam Al-Quran, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati yang tadi baru melihat itu dia tidak berbohong atas apa yang dia telah lihat. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita bahwasanya ada penglihatan daripada mata, selain daripada mata ada penglihatan lain, yaitu penglihatan hati. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian apakah kalian tidak bisa melihat? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya memberitahukan kepada kita juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah suatu ibadah, yang mana ibadah banyak orang Allah perintahkan melewati Jibril. Ibadah haji, ibadah puasa, ibadah apa lagi? Zakat, melewati Jibril utusannya. Tapi khusus untuk salat, karena pentingnya dan keagungan salat itu sendiri, hubungan antara seorang hamba kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan kepada Rasulullah SAW. Artinya SK-nya langsung dari Allah.
Langsung Allah berikan, ini loh sholat. Yang mana sholat itu 50 waktu. 50 waktu. Rasul tahu bagaimana umatnya datang kepada Nabi Musa, baru bolak-balik kembali kepada Allah, minta kekurangan. Umatku tidak mampu 50 waktu. Sampai diberikan kepada berapa? 5 waktu. Yang mana 5 waktu itu pahalanya seperti 50 waktu. Sama pahalanya. Karena apa? Itu juga termasuk daripada rahmat diutusnya seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Disitulah letak rahmatnya bagi Rasulullah SAW kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Salat itu bagi Rasul SAW adalah penyejuk hatinya. Ketika Rasul SAW ingin melakukan salat, Rasul memanggil sahabatnya yang bernama Bilal, "Ya Bilal, arifna bis salat." Wahai Bilal, tenangkanlah hati kami, damaikanlah hati kami dengan engkau mengiqamatkan salat. Ketika engkau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kata Rasul, itu menyenjuk hatiku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu bagaimana qimah, harga dan nilai daripada itu salat itu sendiri. Karena ketika seorang itu salat, dia sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak tahu, kita tidak menyadari bagaimana harga dan nilai itu salat itu sendiri. Ketika kita khusyuk hadir di dalam salat. Bagaimana cara hadir dalam salat? Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih daripada Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedang memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, kita memuji Allah yang Maha Pengasih daripada Maha Penyayang. Iyyaka na'budu. Di sini kita sedang berkomunikasi. Hanya kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Orang-orang lain tidak kita minta pertolongan, hanya kepadamu. Maka kalau kita minta pertolongan kepada orang lain, itu kalau kita merasa bahwasanya orang itu yang bisa memberikan pertolongan, itu yang tidak boleh. Itu kita sedang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta pertolongan karena kita tahu Allah memberikan pertolongannya melalui sebab orang itu sendiri, maka kita juga sama sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ke jalan-Mu yang lurus. Kita sedang meminta kepada jalan yang lurus, tapi setiap hari kita selalu berjalan yang tidak lurus. Nah, di sini kita sedang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bacaan-bacaan di dalam sholat itu kalau kita maknai dan kita hadirkan ketika kita sholat, itu yang menambah kekhusyuan dan pahala kita di dalam sholat. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, kita wajib menunaikan sholat. Tapi pahalanya tunggu dulu. Bagaimana kadar khusyuknya di dalam sholat, itu pahala sholatnya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kam min musallin laisa lahu min salatihi illa berapa banyak orang yang sholat, tapi dia tidak mendapatkan pahala daripada sholat itu, kecuali capek saja. Ya, bangun subuh, Allah susahnya. Bangun sholat 2 rakaat, cuma 2 rakaat saja. Dan dia dapatkan apa? Capek pertama. Karena kenapa? Dia tidak merasakan nilai daripada sholat itu. Tapi coba, ketika dia sudah senang dengan sholat, ketika dia sudah tahu bagaimana harga dari sholat itu sendiri, pasti dia akan merasakan kenikmatan. Dengan bagaimana kita bisa hadir dalam sholat, kata ulama punya trik. Ketika kita membaca doa iftitah, kita hadirkan diri kita di 3 tempat saja untuk memulai. Ketika kapan? Ketika kita membaca wajjahtu wajhiyan lilladzi fatara samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku. Kita hadir dalam hati kita, maknanya itu harus hadir. Ya Allah, aku sedang berhadapan denganmu. Kemudian kapan? Kemudian kebacaan Al-Fatihah di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirkan maknanya.
Karena kalau kita pengen khusyuk dari awal ke akhir, terus terang susah. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua lupa sudah. Dan mungkin kalau pun bisa cuma di sholat itu saja. Sholat yang lain lupa lagi. Sehingga para ulama punya cara metode yang step by step, pelan-pelan, yaitu di 3 tempat. Yang pertama di doa iftitah, kemudian di Al-Fatihah, yang terakhir di tasyahud. Di tasyahud ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita hadirkan makna syahadat. Makna syahadat, saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma sholli, hadirkan makna salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadisnya, barang siapa yang bersalawat kepadaku, raddallahu alaihi ruhi fa'aruddu alaihi salam. Allah kembalikan ruhku sehingga aku menjawab salamnya. Aku jawab salamnya. Kita tidak dengar mungkin jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam kita, salawat kita. Tapi kita hadirkan dan kita percayai tentang hadis itu. Sesungguhnya Rasul sedang menjawab salam kita, salawat kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini sangat luar biasa. Di antara hikmah yang terakhir daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencintai Rasulullah dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Kok bisa daripada peristiwa Isra dan Mi'raj kita diajarkan mencintai Rasulullah? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahibbullah lima yabghukum bihi min ni'amih." Cintailah Allah atas nikmat-nikmat yang Dia berikan kepadamu. Kalau kita perhatikan, setiap perintah Allah itu pasti bersifat pekerjaan, perbuatan, tidak pernah bersifat perasaan. Salat perbuatan, puasa perbuatan, zakat perbuatan. Tapi Allah suruh kita cinta kepadanya. Lah ini perasaan. Bagaimana Allah memberitakan suatu perasaan yang mana kita tidak punya kontrol di situ? Tidak mungkin kita langsung cinta sama seseorang. Susah, mustahil. Sehingga para ulama mengatakan firman Allah itu hanya bertuju kepada perbuatan orang mukallaf, bukan kepada perasaan. Lah terus bagaimana? Allah menyelipkan di dalamnya sebab untuk mencintai Allah. Sehingga Rasul mengatakan, lima yang hukum bihi min ni'ami, atas nikmat-nikmat yang Dia berikan kepadamu. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba kalau kita ke rumah sakit saja. Kita ke rumah sakit, kita lihat, cuma datang pakai masker, cuma datang silaturahmi, kemudian keluar. Kita lihat karena ada orang kena jantung, ada orang kena ginjal. Alhamdulillah, saya masih bagus ginjal. Ada orang terpotong tangannya dan sebagainya. Itu menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah. Karena tafakkur yang paling bagus itu, diam yang paling bagus itu ya dengan bertafakkur. Diam yang paling bagus ialah dengan bertafakkur atas nikmat Allah. Bukan diam tapi pikirannya tidak karuan. Ini yang tidak boleh. Karena Nabi bilang, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang ingin beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Diam yang bagaimana? Bukan diam tapi tidak kerjaan, diam tapi bertafakkur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertafakkur saja atas nikmat itu sudah menambah keimanan kita. Bukan dengan kita hanya membaca Quran juga menambah keimanan. Membaca ayat-ayat azab, ayat-ayat nikmat itu menambah keimanan. Tapi bertafakkur juga itu juga menambah keimanan. Sehingga dikatakan tafakkur sa'ah khairun min ibadati sana. Bertafakkur atas nikmat Allah sesaat saja itu lebih baik daripada kita beribadah setahun. Karena di dalam tafakkur itu kita sedang memperbaharui, mengupgrade nikmat kita, mengupgrade iman kita kepada Allah. Karena Nabi mengatakan jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Dengan apa ya Rasulullah? Dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaharui iman kita dengan memperingati
yang namanya Isra dan Mi'raj, menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Dengan memperingati Isra dan Mi'raj kita kembali memperingati, mengintrospeksi bagaimana keadaan sholat kita, bagaimana sholat-sholat kita yang sudah kita pernah tinggalkan, apakah kita sudah qadha atau kita sudah ganti sholat-sholat tersebut. Allahumma ja'al jima'ana jima'an marhumah, tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'sumah, wa la taj'al ma'ana syaqiyyan wa la mahrumah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la ta'dana lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajdah, wa la daynan illa adaitah, wa la maridan illa syafaitah. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang punya dosa, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Kalau di antara kami ada yang punya hajat, ya Allah, kabulkan hajat-hajatnya. Ya Allah, kalau di antara kami ada yang sakit, berikanlah kesembuhan, ya Allah. Kalau ada di antara kami yang punya utang, ya Allah, bantulah dia untuk menunaikan utangnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah dengarkan bersama ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Habib, bahwa melalui Nabi Muhammad SAW Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sholat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh setiap umat muslim. Sholat selain sebagai tiang agama juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi tolak ukur keimanan dan ketakwaan bagi seorang muslim dan kedisiplinan bagi pegawai. Kepada Al-Habib kami ucapkan terima kasih. Kami membuka sesi tanya jawab, diskusi. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang izin Habib, mungkin selain makna Isra Mi'raj, mungkin ada yang lain yang seputaran agama ingin ditanyakan. Ustadz, yang saya mau tanyakan itu kalau sholat itu arti tangan ini Ustadz, apakah maksudnya di dalam agama artinya apa? Ini terkait dengan hikmah doa yang kita laksanakan setelah selesai sholat. Kemudian apa bedanya doa yang kita panjatkan pada saat selesai sholat dengan apa yang kita minta pada saat sujud? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Kita mulai jawab pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengganti sholat? Sholat, mengganti sholat itu tergantung sholatnya ditinggalkan karena sengaja atau tidak sengaja. Artinya meninggalkan sholat itu ketika dia sedang sakit atau dia itu sedang waktu haid bagi perempuan, maka itu dikategorikan tidak sengaja, dikategorikan meninggalkan sholat tidak sengaja. Yang sengaja itu bagaimana? Ketika dia bangun subuh telat jam 8, kemudian dia tidak ganti sholat, itu sengaja. Atau sudah masuk waktu sholat tapi dia tidak mau sholat, malas, itu sampai keluar waktu sholat, itu meninggalkan sholat karena sengaja. Dan ini orang pertama kita harus tahu dia itu berdosa yang meninggalkan karena sengaja, dan dia diminta segera untuk bertobat. Setelah dia bertobat bukan berarti selesai ganti sholatnya. Hukum mengganti sholat karena meninggalkan sengaja wajib, artinya segera tanpa ditunda-tunda. Berbeda sama orang yang meninggalkan sholat tidak disengaja, seperti orang haid atau orang lupa. Orang lupa, subhanallah, karena sibuk kerja, sibuk dengan belajar, lupa sudah bersolat, asikan. Ini tidak termasuk tidak sengaja. Atau ketiduran juga termasuk tidak sengaja. Baik. Maka kita lihat dulu berapa lama sholat ini ditinggalkan. Saya sudah tinggalkan sholat setahun. Banyak juga. Oh, lumayan. Oke, berarti kita mulai. Kalau dia meninggalkannya itu atau sebulan lah, biar lebih gampang.
sebulan lah saya meninggalkan sholat sebulan ini karena tidak sengaja. Nah, berarti setiap berarti dia tidak harus segera dia langsung sholat semuanya dalam sebulan. Bisa dia tunda karena tinggalkannya karena tidak sengaja. Tapi kalau memang dia sengaja, pendapat yang pertama, dia harus jadikan semua waktunya selesai. Kewajibannya pada suami istri nafkah dan kewajiban sholat 5 waktu dia gantikan untuk apa? Kemudian kewajiban itu kerjanya, kemudian dia menggantikan sholatnya. Waktu kosongnya itu untuk menggantikan sholat. Tapi ini agak susah. Ada fatwanya Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Beliau mengatakan cukup setiap kali dia sholat dia gantikan sholatnya. Setiap kali dia sholat, umpama 5 waktu, habis sholat subuh digantikan sholat subuh yang dahulu. Dia hitung berapa waktu sudah saya gantikan. Sudah 100 hari. 100 hari. Habis subuh sholat subuh, habis zuhur sholat zuhur. Tapi jangan di depan orang. Nanti orang pikir ini ajaran mapa lagi. Tapi cukup di antara dia sendiri di rumah. Nah, yang menarik ada teman kami waktu di Hadramaut yang seperti itu, yang dia meninggalkan sholat. Sehingga dia setiap kali sholat, dia sholat lagi. Bukan karena dia anggap tidak sah sholat yang pertama, tapi dia menggantikan yang dahulu pernah dia tinggalkan. Nah, kira-kira begitu jelas ya. Yang berikutnya makna telunjuk. Makna telunjuk. Nah, ketika kita bertasyahud, kita disunahkan yang namanya telunjuk. Kita mengangkat, menandakan atau memberitahukan dan menggerakkan hati kita bahwasanya Allah itu Esa. Allah itu Esa. Dengan menggerakkan hati telunjuk itu, hati kita juga memberitahukan, mengetuk hati kita bahwasanya Allah itu Esa. Setiap kali kita bertasyahud. Sehingga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah hanya ketika mengucapkan asyhadu alla illallah saja kita mengangkat telunjuk, atau di seputar setiap kali kita mengucapkan kalimat Allah di tasyahud. Ada yang bilang setiap kali menyebutkan Allah angkat tangan, angkat telunjuk. Sehingga ada orang kalau sholat itu begini, ya kan? Bukan dia sedang bermain, enggak. Dia itu tidak, dia setiap kali menyebutkan Allah diangkat telunjuknya. Tapi pendapat dalam mazhab kita Syafi'i, itu mazhab di Indonesia, kita cukup mengangkat ketika tasyahud illallah, dan disunahkan itu agak turun. Jangan terlalu mengangkat, tapi agak turun. Kata ulama tasawuf, biar menjadikan diri kita itu tawadhu rendah diri. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir, hikmah berdoa. Nah, hikmah berdoa saya sudah jelaskan tadi di ceramah tadi di hikmah Isra dan Mi'raj, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan tempat-tempat yang Allah muliakan. Ada tempat kalau kau baca zikir ini, insya Allah hajatmu tercapai, amalan. Karena setiap zikir itu ada sir. Setiap zikir itu ada sir. Kalau kita yakin sama Allah, kita menggunakan zikir dan amalan tersebut, dikabulkan hajat. Dan zikir amalan tersebut datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah sudah menetapkan kalau orang sedang selesai sholat, disunahkan baginya untuk berdoa. Karena kenapa? Di situ tempat-tempat yang diijabah doanya. Begitu pula ketika sujud, yang mana sujud itu tempat paling dekat antara seorang hamba kepada Tuhan. Aqrabu ma yakunu abdu bainahu wa baina rabbih inda sujud. Paling dekat tempat seorang hamba kepada Tuhan ketika dia sujud. Maka apa yang disunahkan? Perbanyak doa. Perbanyak doa. Semoga diijabah. Karena itu tempat-tempat mulia, tempat yang Allah muliakan. Ketika sujud, ketika selesai sholat, maka kita muliakan tempat tersebut. Kita muliakan dengan apa? Dengan memperbanyak doa, memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian banyak orang lupa, setelah selesai sholat, jangan dulu keluar, jangan dulu pergi. Selesai sholat itu kita
apalagi sholat maghrib dan sholat subuh, itu posisi kaki kita jangan dulu gerak, jangan langsung bersila begini, karena ada riwayat hadis Nabi SAW, apabila seorang hamba selesai sholat subuh, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Apabila dia baca di waktu subuh, fa innahu fi dhimmatillah ila lail, maka dia di dalam tanggungan Allah. Allah jaga dia sampai di malam hari. Artinya bala musibah dijauhkan dia. Begitu pula setelah selesai sholat maghrib, dia baca begitu 10 kali, Allah jaga sampai di waktu subuh itu. Karena itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat juga beristighfar kepada orang yang baru selesai sholat sampai dia gantikan posisi duduknya. Makanya kita disunahkan agak baca 10 kali dan posisinya masih tetap. Selesai 10 kali baru kita dibolehkan mengganti posisi duduk. Kalau imam menghadap ke kanan, kalau makmum tetap. Cuma kalau orang asal murad ya tidak apa-apa. Nah, jadi itu tempat-tempat yang disunahkan, yang kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh, entah itu zikir, entah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa setelah selesai sholat itu juga tempat yang mustajab doanya. Kapan? Setiap selesai sholat. Maka kita muliakan dengan kita jangan sampai meninggalkan doa. Minimal kita berdoa kepada Allah selesai sholat. Minimal. Kalau bisa satu zikir ayat kursi saja sama doa sudah cukup kalau kita buru-buru. Tapi paling afdalnya lagi jangan sampai kita tinggalkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu sudah minimalnya paling itu. Tidak bisa di waktu itu ya sambil jalan lah. Sambil jalan kan bisa. Itu bagaimana kita ini mengatakan orang yang dikatakan banyak mengingat Allah, tapi setiap sholat saja kita tidak pernah berzikir. Ya kita cuma punya modal zikir ya itu aja 34, 33, 34. Itu saja modal kita sudah alhamdulillah. Mau cari berzikir di mana? Oh sebentar malam saya mau duduk sebelum tidur saya mau berzikir kepada Allah. Pasti lupa. Karena setan itu begitulah kerjaan setan. Tapi kalau kita sudah tepatkan, sudah jadikan setelah setiap selesai sholat untuk berzikir, itu insya Allah dijauhkan daripada gangguan setan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saya, iya, siap, terima kasih. Mohon izin Al Habib, saya ingin tanya tentang membalas ucapan muadzin. Ketika misalkan kita sudah ini kita mendawamkan balasan untuk muadzin. Saya pernah dengar katanya pada saat sebutan sebelum hayyal sholat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan kita sama menjawab dua kali. Saya pernah dengar itu di situ kita membaca wa ana asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah raditu billahi, yang harusnya kan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tapi katanya dibalik, raditu billahi robba wa bi muhammadin rasulullah wa bil islami dina, kemudian pada saat sebelum hayyal salah. Jadi kita cepat-cepat di situ bacanya. Setelah hayyal salah kita membalas la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya ingin tanya, apa makna dibalik begitu? Saya pernah dengar itu, cuma belum sempat tahu apa maknanya. Itu yang pertama. Satu kali lagi. Kemudian untuk qobliyah dan ba'diyah, biasanya kalau kita misalkan sholat di kantor, kadang kita juga teman-teman di atas kita berjamaah. Nah kita ketahui bahwa sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak.
daripada kita sholat sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan ketika kita sudah mendawamkan qobliyah, tetapi pada saat azan dikumandangkan, setelah itu teman sudah langsung iqomah. Padahal kita masih kayak misalnya zuhur, yang sering itu zuhur sama asar. Nah, qobliyah zuhur itu ada 4 rakaat. Nah, kalau kita mau qobliyah zuhur bisa kita kerjakan sekaligus 4, boleh juga dua-dua. Nah, apakah kita berkurang amalnya atau gimana kalau misalkan kita tidak mengikuti, kita tidak melaksanakan qobliyah itu? Karena kalau kita mau sampaikan ke teman, tunggu dulu saya mau sholat dulu, kan tidak enak, nanti takutnya ria. Nah, sementara kita juga misalkan mau ingin sholat sendiri, di sana ada teman yang sudah berjamaah. Nah, sementara kita ketahui bahwa sebenarnya banyak amal soleh, tetapi mungkin pada saat itu yang bisa kita ambil untuk kita sebagai bekal kita kelak, seperti itu. Mohon pencerahannya. Menjawab azan itu hukumnya sunnah. Satu. Kemudian diperintahkan kita menjawab azan mithla ma yaqulul mu'adzin, seperti apa yang diucapkan orang azan. Orang yang azan bilang Allahu Akbar, Allah, kita jawab Allahu Akbar, Allah. Kecuali fil hayalatain disingkatan ya, hayy ala shalah, hayy ala falah. Kecuali di hayalatain kita disunahkan membaca hauqalah. Apa itu hauqalah? Hauqalah itu la haula wala quwwata illa billah. Jadi bahasa Arab ada singkatan juga, bukan bahasa Indonesia. Kemudian la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ketika hayy alal falah disunahkan pula. Jadi kita lebih bagusnya itu la haula wala quwwata illa billah, baru baca hayy ala shalah. Jadi dua-dua kita baca. Ketika hayy ala taib, hayy ala shalah, kita baca hayy ala shalah, la haula wala quwwata illa billah. Ketika hayy ala falah, kita baca hayy ala falah, la haula wala quwwata illa billah, dan doa Allahumma ja'alna minal muflihin. Nah, khusus tadi yang setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Di situ saya tidak pernah mendengar baca raditu billah, tapi yang ada riwayat hadis itu dari Sayyidina Abu Bakar bahwasanya dia diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, setelah membaca asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu jemari kita disunahkan dicium sambil mengucapkan apa? Marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 kali. Jadi semuanya 4 kali. 1 kali. 1 marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, barang siapa yang sering membaca doa itu ketika azan, Allah Subhanahu wa taala memperkuatkan matanya sampai dia tua. Terang matanya. Obat. Jadi marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi habibi wa qurratu aini. Ahlan wa sahlan. Marhaban itu artinya selamat bagi kekasihku, wa qurratu aini, dan penyunduk mataku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 kali. Ingat. Kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya 4 kali. Seperti itu. Wallah. Terus yang kedua, masalah qabliyah sama ba'diyah ya. Masalah qabliyah ini bagus. Qabliyah itu masuk dengan masuknya waktu sholat dan keluar dengan keluarnya waktu sholat. Tentang qabliyah dan ba'diyah. Jadi banyak orang tidak tahu ini masalah. Pikir kalau sudah waktu sholat, yang qabliyah sudah lupa, sudah bisa sholat lagi. Padahal qabliyah itu keluar waktunya kapan? Bukan ketika kita sholat, tapi ketika keluar waktu itu sholat. Artinya ketika sholat zuhur, keluar waktu zuhur, maka sudah selesai qabliyah. Jadi kalau orang tidak sempat qabliyah sebelum sholat zuhur, boleh dia qabliyah setelah selesai sholat zuhur.
Dan ini sering terjadi kalau kita sholat subuh, pengen cari pahala sunnatul fajr, pengen kita itu 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah ini seorang udah sholat, imam lagi, imam sholat, kita belum sempat. Padahal imam selesai sholat, ya kita selesai sholat subuh, kita pengen sholat sunnatul fajr, boleh, hanya saja di waktu-waktu yang diharamkan seperti selesai sholat zuhur dan selesai sholat asar, memang tidak boleh kita sholat selama kita tidak bermaksud untuk sholat di waktu itu. Seperti sunnatul fajar, itu namanya sholat sunnah yang ada sebabnya. Yang tidak boleh itu yang tidak ada sebabnya. Ada sholat yang tidak ada sebabnya, itu tidak boleh di waktu-waktu diharamkan. Ada 5 waktu diharamkan. Di antaranya selesai sholat subuh sama selesai sholat asar. Selama itu punya sebab, seperti Gabliyah itu punya sebab, ada waktu. Sunnatul fajr itu ada sebab. Yang tidak punya sebab itu tidak boleh. Seperti apa? Di antaranya atau yang sebabnya bersamaan. Seperti apa? Yang tidak punya sebab, saya pengen sholat lillahi ta'ala, tidak boleh. Sholat istikharah ini sebabnya nanti lambat belakang, maka tidak boleh di waktu-waktu diharamkan. Tapi kalau punya sebab dahulu tidak apa-apa. Jadi inti dari pertanyaan tadi, boleh kita sholat sunnah qabliyah setelah sholat zuhur, begitu pula setelah sholat asar. Begitu. Karena keluarnya waktu qabliyah dan ba'diyah dengan keluarnya waktu sholatnya itu. Kalau sholat zuhur keluar waktu sholat zuhur, kalau sholat asar keluar waktu sholat asar. Berarti setelah zuhur masih boleh qabliyah. Masih boleh qabliyah. Ba'diyahnya? Boleh itu, habis itu langsung ba'diyah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah, kegiatan pembinaan rohani dan mental pegawai BNN Kabupaten Donggala dengan tema mengambil hikmah pada peristiwa Isra wal Mi'raj dinyatakan selesai. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.